Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Setelah kemarin kita belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mudah menyelesaikan soal-soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja Matematika Teman Kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini ada segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC berikut. Di sini AB itu 24 cm, kemudian BC 7 cm, dan di sini segitiganya siku-siku di B. Nah, kita harus tahu, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu soal kalau di sini kita sudah hafal untuk Pitagorasnya. Di sini ada sisi penyikunya 7 dan 24. Pasti sisi miringnya di sini sudah tahu, pasti di sini 25. Jadi pasti di sini rumus Pitagoras itu kalau ada AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi di sini AC kuadrat itu diperoleh dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Di sini hasilnya 25. Maka di sini langsung saja ya, AC-nya itu pasti 25. Nah, kalau ada soal seperti ini, mengingat yang kemarin, sin A itu berarti kalau A itu sudutnya terletak di sini, ini berarti sebagai sisi depan. Ini berarti sebagai sisi samping, dan di sini 25 itu pasti sisi miring dimanapun letak sudutnya. Kalau di sini yang diminta sin A, berarti nanti sisi depan BC dibagi sisi miring AC, yakni hasilnya 7/25. Kemudian cos A samping dibagi miring, berarti di sini AB per AC, sehingga hasilnya 24/25. Kemudian tan A, tan itu depan per samping, sehingga di sini BC per AB 7/24. Kosekan itu kebalikan dari sin, bisa saya tuliskan 1 per sin A, atau kalau dibalik berarti di situ AC per BC, yakni hasilnya 25/7. Kemudian sekan A itu kebalikan dari cos A, maka di sini rumusnya miring per samping, AC per AB, hasilnya 25 dibagi 24. Dan kotangen A itu kebalikan dari tangen A. Rumusnya di sini AB per BC atau 24/7. Jadi sangat-sangat mudah untuk mempelajari menyelesaikan soal trigonometri pada perbandingan segitiga siku-siku. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini ada segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, di sini diketahui semua panjang sisi, dan sudah diketahui di sini sudut A itu 60 derajat, kemudian sudut C 30 derajat. Di sini AB itu X cm dan BC itu X akar 3 cm dan AC-nya 2X cm. Nah, untuk mencari sin 30, nanti kita lihat 30 itu letaknya di mana. Oh, 30 itu sama dengan di titik C. Sin 30 di sini. Berarti kalau sin tadi apa, depan dibagi miring, depannya berarti berapa? Kalau posisi sudutnya di sini, berarti depannya itu AB dan miringnya itu AC. Maka di sini AB itu X dan miringnya 2X, X-nya bisa saya sederhanakan, maka AB per AC itu jawabannya 1/2. Jadi dapat disimpulkan nilai dari sin 30 derajat itu sama dengan setengah.
Jadi ini nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi ini untuk apa ya? Sebagai pengantar saja. Di sini kalian sudah tahu bahwa nilai dari sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Kemudian cos 60 derajat. Nah, cos itu apa per apa kemarin? Kalau 60 derajat berarti di sini. Nah, 60 derajat itu samping cos 60 itu berarti samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya AB. Miringnya AC. Sehingga di sini X cm dibagi 2X. Nah, ternyata sama. Jadi sin 30 itu nilainya sama dengan cos 90. Ini nanti kita akan mempelajari pada perbandingan sudut berelasi. Kemudian di sini tan 30. Tan itu apa? Samping depan dibagi samping. 30 letaknya di sini, berarti depannya itu AB. Kemudian sampingnya BC. Maka di sini X dibagi X akar 3 coret-coret. Maka di sini hasilnya 1 per akar 3. Karena di sini penyebutnya bentuk akar, bisa kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka hasilnya di sini akar 3 kali akar 3 itu 3, jadi 1 per 3 akar 3. Ini nilai dari tan 30 derajat. Kemudian untuk kosekan 60. Nah, kosekan itu tadi kebalikan dari sin ya. Nah, sin 60 ternyata di sini belum ada. Berarti kita harus mencari kalau sin itu depan dibagi miring, berarti kalau kosekan itu miring dibagi depan. Nah, kosekan 60 letaknya di sini. Miringnya berapa? Miringnya AC. Sehingga di sini AC dibagi depannya BC. Maka hasilnya AC itu 2X dan BC-nya X akar 3. Ini saya coret-coret. Maka di sini 2 akar 3 kita rasionalkan dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka hasil akhirnya 2 akar 3 per 3. Kemudian sekan 30 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos itu samping miring, berarti sekan itu miring dibagi samping. 30 di sini miringnya berapa berarti? Miringnya BC. Oh, maaf. Kalau 30 di sini miringnya itu AC, kemudian sampingnya itu BC. Maka ini sekan 30 ternyata nanti hasilnya sama dengan kosekan 60. Di sini sama 2x per x akar 3. X-nya saya coret. 2 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3, sehingga hasil akhirnya 2 akar 3 per 3. Dan yang terakhir di sini kotangen 60. Kotangen itu kebalikan dari tan. Kalau tan tadi depan dibagi samping, kalau kotangen samping dibagi depan. Nah, sampingnya mana? Sudutnya ada di sini ya. Sudutnya ada di sini. Sampingnya berarti di sini AB dibagi depannya BC. Maka hasilnya ternyata sama dengan tan 30. AB itu X, kemudian BC itu X akar 3. Saya coret-coret, berarti 1 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka hasil akhirnya 1/3 akar 3. Jadi sangat mudah untuk menyelesaikan trigonometri pada perbandingan segitiga siku-siku. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, di sini tidak diketahui gambar segitiganya. Pada segitiga siku-siku ABC diketahui tan A sama dengan 0,75. Tentukan. Nah, sekarang kita di sini tidak ada segitiganya, berarti kita harus apa yang kita lakukan pertama kali? Ya, kita harus menggambar segitiganya. Nah, anggap saja ini segitiga siku-siku ya. Misal di sini
BC. Nah, tan A berarti sudutnya ada di sini. Diketahui di sini tan A sama dengan 0,75. Loh, kok di sini pecahan desimal padahal dari tadi kita pecahan biasa. Ya mudah saja. Sekarang 0,75 kita jadikan pecahan biasa. Berarti di sini 3/4. Lah, padahal tan itu apa per apa? Tan itu depan dibagi samping. Kalau sudutnya ada di sini, berarti depannya itu BC, kemudian sampingnya AB. Nah, di sini kita bisa mencari panjang sisinya. BC-nya ternyata di sini 3, kemudian AB-nya berarti 4. Yang belum diketahui apa? AC. 3, 4 dan pasti di sini 5. Ya, Pythagoras ya. 3, 4, 5. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ini pasti hasilnya kan 5 kuadrat. 16 tambah 9 ya 25. Nah, sekarang karena sisi-sisinya sudah diketahui semua, tinggal kita kerjakan. Sin A berarti BC dibagi AC, 3/5. Atau kalau jadikan pecahan desimal 0,6. Cos A samping per miring berarti di sini AB per AC, berarti di sini 4/5. Atau kalau jadikan pecahan desimal 0,8. Dan tan A tadi sudah ketemu 0,75 atau 3/4. Kosekan A tinggal dilihat aja kebalikannya. Kalau sin itu 3/5 berarti kosekannya 5/3 karena di sini sudutnya sama-sama A. Sekan kebalikan dari cos. Kalau cos 4/5 berarti sekannya 5/4. Dan kotangen itu kebalikan dari tangen. Kalau tangennya 3/4 otomatis kotangennya 4/3. Dah, sangat mudah untuk menyelesaikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang belum paham silahkan ditanyakan karena untuk materi selanjutnya itu lebih kompleks lagi. Mumpung sekarang masih muda, silahkan yang belum paham untuk ditanyakan. Pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.